Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar karena melibatkan seseorang yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Kalau tidak diselesaikan akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Karena mereka boleh jadi nanti akan beranggapan, tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Inilah kerugian besar bagi bangsa dan negara kalau kasus ini tidak diselesaikan. Sebenarnya mudah diselesaikan, tinggal tunjukkan mana ijazah aslinya dan kemudian diteliti oleh para ahli secara independen. Maka kasus ini perlu diselesaikan lewat penegakan hukum secara transparan, imparsial, tidak berpihak, tidak membela seseorang, dan secara berkeadilan. Inilah jalan keluar dan mudah ya kasus ini bisa diselesaikan, tidak berlanjut-lanjut, dan apalagi rasa keadilan saya terusik ketika yang melakukan itu atas nama banyak orang ya, RRT ini justru ditersangkakan. Ini adalah pembalikan nilai-nilai keadilan, maka ini terus terang akan menjadi hal yang dilawan oleh rakyat, kalau tidak sebagian besar rakyat, dan saya yakin kaum cerdik pandai ya akan ikut terlibat. Banyak yang diam, termasuk saya tidak tampil di depan, namun bersetuju, dan inilah saatnya untuk memberikan pembelaan lewat keahlian yang saya miliki. Ya, jadi terima kasih Prof Din ya. Dua strong point dari Prof Din adalah pertama, kasus ini harusnya dibuktikan dulu ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Bukan kemudian mengkriminalkan orang sementara kepastian apakah itu palsu atau tidak belum dibuktikan. Padahal ini tidak hanya soal metode hukum tapi juga metode ilmiah. Dan yang kedua, Prof Din mengatakan ini adalah kriminalisasi. Jadi dua strong point itu yang barangkali perlu digarisbawahi. Makasih Prof Din. Ada lagi? Kalau ijazah itu nanti asli, maka tuduhan dari kawan-kawan ini bisa masuk dalam ranah pencemaran nama baik. Menurut KUHP itu sanksinya 7 bulan atau 9 bulan. Tapi kalau ijazah itu 9 bulan maksimum. Tapi kalau ijazah itu palsu adanya, maka pelakunya itu dikenai, menurut KUHP baru yang saya baca, itu sekitar 10 tahun. Mau milih 10 tahun atau 9 bulan? Ya, bukan itu saja kan, banyak kan pasal menyebarkan kebohongan dan lain sebagainya kan. Jadi terima kasih Prof Din Samsudin. Mudah-mudahan